Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Baik, selamat datang kepada para peserta, kepada mahasantri di kelas eksklusif, kelas online studi Al-Quran komprehensif bersama guru kita Dr. Kiai Haji Saiful Islam Mubarak LCMAG, yang dimana alhamdulillah kita sekarang memasuki ke episode keempat, kelas online keempat, yang dimana insyaallah kita hari ini akan berdiskusi atau berdialog dan juga bedah masalah beberapa persoalan. Dan insyaallah kepada para peserta juga yang tidak ada uzur, silahkan bisa membuka kameranya karena ini temanya dialog. Jadi silahkan bisa membuka kamera dan juga nanti bisa ikut berdiskusi ataupun bisa langsung bertanya. Ya, bisa langsung bertanya, tidak hanya seputar ilmu Al-Quran, bisa juga seputar pembahasan fikih dan juga pembahasan-pembahasan lainnya. Silakan nanti para peserta bisa menyiapkan pertanyaannya. Nanti akan kami berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung maupun nanti bisa dikumpulkan melalui chat. Dan alhamdulillah sekarang di samping saya sudah ada dokter guru kita, Dr. Kiai Haji Saiful Islam Mubarak LCMAG, dan juga ada juga panelis mahasantri dari Pesantren Tinggi Quran, yaitu Kang Faruk. Insyaallah kita hari ini akan mulai berdiskusi tentang beberapa persoalan yang sudah masuk melalui WA WhatsApp admin dan juga melalui DM Instagram. Dan juga nanti buat para peserta silahkan bisa bertanya langsung atau berdialog dengan kami. Silahkan apabila tidak ada uzur bisa dibuka kameranya. Dan alhamdulillah mungkin teman-teman kita yang sedang berada di luar Pulau Jawa masih melaksanakan ibadah sholat asar, dan juga ada yang belum melaksanakan sholat asar, jadi mungkin belum bisa bergabung untuk saat ini. Baik, insyaallah kita akan mulai. Ini mungkin untuk pertama kita akan bahas dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp Cahaya Huruf Al-Quran yang sudah dikirimkan oleh teman-teman melalui WhatsApp beberapa hari sebelumnya. Dan insyaallah kita akan langsung bahas dengan guru kita beberapa persoalan yang sudah masuk. Baik Ustadz, alhamdulillah Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari para peserta Ustadz, terutama dari para peserta grup kelas yang sudah mengirimkan pertanyaan. Saya coba bacakan Ustadz mungkin. Bismillah. Afwan Ustadz, izin bertanya tentang husnul atau su'ul khotimah, korelasinya dengan ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ini bagaimana Ustadz? Silakan Ustadz, barangkali bisa langsung dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat ini membimbing kita untuk senantiasa penuh harap dan rasa takut yang lengkap sempurna, bahwa sedikit pun amal kita ada catatannya di hadapan Allah, amal baik ataupun amal buruk. Termasuk setiap kali kita ibadah memohon husnul khatimah ada catatannya. Berapa kali kita memohon kepada Allah husnul khatimah, ada catatan, tidak akan hilang.
perbuatan dosa ada catatan dan ada yang dihapus dengan amal baik. Amal baik insya Allah tidak akan terhapus oleh amal buruk. Al-Quran menyebutkan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Tidak ditemukan innas sayyi'at yudhibnal hasanat. Hadis menyebutkan atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Manakala sudah berbuat buruk, segera berbuat amal baik yang akan menghapuskan. Biarkan aja, enggak usah. Jadi kalimatnya adalah tidak akan hilang kalau amal berbuat baik oleh perbuatan buruk, tapi amal buruk akan terhapus oleh amal baik. Maka dengan memperbanyak amal baik diharap pas ajal menjemput kita dalam keadaan amal baik. Di samping kita mohon terus kepada Allah husnul khatimah. Ini memberikan makna bahwa kita harus harap, betul-betul harap kepada Allah. Rasa takut jangan diturunkan. Ketika rasa takut naik, harap pun naik. Harap naik terus, takut juga naik terus. Jangan harap naik, takut di sini, turunin harap, jangan diturunin. Terus adanya naik terus. Sebab ya, kita hanya dengan harapan untuk mendapatkan rahmat agar masuk surga. Hanya dengan harapan dapat ampunan agar aman dari siksa. Nah, dengan adanya kita sering-sering memohon kepada Allah husnul khatimah, yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan permohonan kita. Walaupun sekali memohon husnul khatimah tercatat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu aja hubungannya. Sebab ya ayat itu bersifat umum, husnul khatimah bersifat khusus. Bagian dari bukti kita meyakini faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kita akan terus-menerus memohon kepada Allah husnul khatimah. Terus, Masya Allah. Jadi sudah patut kita untuk terus berharap, Ustaz, kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar nanti kelak kita Allah karuniai husnul khatimah, Ustaz. Amin, Masya Allah. Baik Ustaz, insya Allah ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini ada hamba Allah yang sudah bertanya melalui WhatsApp, dan juga sekali lagi ke teman-teman, silakan barangkali ingin bertanya langsung juga boleh, ataupun nanti boleh tuliskan lewat chat juga silahkan. Kita akan langsung ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, izin bertanya, mohon pencerahannya. Apa bedanya kata suddan dengan saddan pada wamin khalfihim saddan? Matur nuwun, Ustaz. Iya. Surat Yasin sangat familiar ya. Betul, Ustaz. Dengan umumnya masyarakat muslimin, bukan cuma di Indonesia, tapi juga di Timur Tengah. Masya Allah. Saya waktu tinggal di salah satu flat dekat masjid namanya Abirus Salam. Di situ ada muadzin orang tua. Apabila tidak ada imam yang muda-muda, dia jadi imam, itu selalu baca surat Yasin. Jadi memang mungkin dia cuma hafal surat Yasin. Sementara imam yang aslinya adalah rata-rata hafid. Dia mah memang marbot di situ. Muadzin marbot ya. Ketika tidak ada imam ya dia maju surat Yasin dia. Ya, itu salah satu bukti bahwa surat Yasin bukan hanya akrab dengan masyarakat muslim Indonesia, tapi juga masyarakat Mesir juga demikian. Ada apa di balik surat Yasin? Salah satu mukjizat dari surat Yasin, Rasulullah SAW pernah menaburkan pasir ke para pemuda yang sepakat ingin membunuh Rasul. Maka sampai mereka pada tertutup, tidur nyenyak tanpa sadar, di rambut-rambut mereka ada pasir. Rasul ditaburkan ke mereka. Dan ayat ini berbicara tentang orang-orang yang memang sudah dalam keadaan kekufuran. Sawaun alaihim azratum am lam tunzilum yumin. Lanjutannya adalah ada kalimat farishana gimana ayatnya bunyinya? Sudan apa ayatnya? Baca coba. Silakan dibaca dalam
Saya sampai kalau sengaja gitu suka lupa. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya baik. Di sini ada inna ja'alna wa ja'alna min bainihim saddan. Ya. Di awal ayat laqad haqqal qawlu 'ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi anaqim aghlalan fahiya ilal adghani fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Untuk qiraat yang lain suddan wa min khalfihim suddan. Ada dua qiraat, ada saddan, ada suddan. Ketika dibaca saddan menjelaskan tentang orang-orang yang sudah membenci Islam, mereka laksana kepalanya itu ketahan oleh tangan, dibelenggukan gitu tuh. Ini terus. Dan mereka tidak bisa melihat yang perlu dilihat. Karena gini terus. Gak bisa gini ke bawah, ke kanan, ke kiri gak bisa. Terus saja bayangan, hayalan terus gini aja terus. Kemudian apabila mereka berjuang untuk melihat, di sini sudah jelas kalimatnya, wa ja'alna min baini aydihim saddan. Di depannya ada benteng yang menghalangi pandangan mereka. Tidak juga bisa melihat hakikat yang masih ditempuh. Udah gelap saja. Bagaimana kalau berbalik? Di belakang pun ada saddan juga. Nah, saddan, benteng itu bukan benteng fisik ini. Benteng non fisik. Dengan hayalan tertutup sajalah yang mesti dilaksanakan saat ini. Dengan cita-cita duniawi gak kelihatan gitu ukhrawi itu. Ada Al-Quran, gak bisa melihat Al-Quran. Yang kelihatan cuma duniawi terus. Seberapa kuat yang membentengi mereka, ada tingkatannya. Ada suddan sangat kuat, ada saddan. Nah, ketika dibaca saddan, benteng yang menghalangi mereka masih memberikan harapan kepada para dai untuk menyeru mereka. Tapi kalau sudah suddan, sudah dicap itu. Apa bedanya saddan dengan suddan? Fathah dengan dhammah. Dhammah itu lebih kuat maknanya dibanding dengan fathah. Dalam bahasa ilmu sharaf ada bahasan tentang fahima dengan fahuma, faqiha dengan fakuha. Faqiha ngerti, fakuha lebih dalam mengertinya. Demikian juga fahima dengan fahuma. Nah, ditemukan dalam surat Yasin di tengah-tengah ada kalimat walaqad adalla minkum jibillan, ada jubullan. Jibillan seakan-akan sekelompok masyarakat yang sudah disesatkan oleh syaitan, itu mereka punya bawahan. Jubulan punya atasan. Jibilan artinya para pemimpin punya bawahan. Jubulan para ulama. Selalu punya atasan, Allah. Tapi mau para pemimpin, mau para ulama, banyak yang berhasil disesatkan syaitan. Adalla minkum jubullan, jibilan, jubulan, jublan. Demikian pula saddan dengan suddan. Jadi kalau saddan, ada benteng yang menghalangi pandangan mereka. Tapi memberi harapan kepada para da'i, jangan putus asa, ajak mereka. Urusan nanti mereka nerima atau enggak, itu Allah yang mengatur. Ternyata sudah sekian lama diajak, enggak ada responnya. Oh, zaman dulu juga Nabi Nuh yang berdakwah, enggak tanggung-tanggung Rasul. Sekian lama beliau berdakwah, yang ikut beliau cuma 80 orang. Jadi yang selain 80 orang itu sudah terbentengi dengan benteng yang sangat kokoh kuat. Jadi bacaan saddan dengan suddan, aplikasinya bagaimana? Karena kita tidak tahu siapa yang terkena benteng saddan dan siapa yang terkena benteng suddan. Bila terkena benteng saddan, memberikan harapan dakwahi. Ternyata enggak ada juga pengaruhnya, berarti memang sudah. Jangan sampai kita merasa kecewa, gagal dakwah. Enggak ada istilah gagal dakwah.
tercatat di hadapan Allah, ajakan kita, dakwah kita akan ada nilainya nanti di akhirat. Betul. Allahu Masya a'lam. Allah. Jadi sudah jelas mungkin ya, kalau sedang itu mungkin masih ada harapan untuk kita mengajak mereka kembali kepada Allah, sedangkan untuk Sudan mungkin sudah terhalangi dengan benteng yang sangat kuat gitu ya Ustaz ya. Masya Allah. Masya Allah Ustaz, ini ada lagi Ustaz sedikit mungkin pertanyaan dari para peserta yang sudah masuk. Ini Ustaz sempat memberikan quote atau motivasi untuk kami, yaitu bagaimana layanilah Al-Quran dengan kemampuan kita yang amat terbatas, maka Al-Quran akan melayani kita dengan tanpa batas. Nah ini Ustaz ada yang bertanya Ustaz terkait dengan quote ini. Bagaimana Ustaz cara melayani Al-Quran itu? Apakah membacanya, mentadaburinya dan menghafalkannya serta mengamalkannya, atau ada cara yang lain? Nah, bagaimana Ustaz ini? Sangat penting ini. Hadis yang sangat familiar dengan para ahli baca Quran, sering diungkapkan oleh para ustaz, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, nanti pada hari kiamat Al-Quran akan mengunjungi sahabat-sahabatnya untuk memberikan syafaat. Sejauh mana kita berjuang untuk menjadi sahabat Al-Quran? Tentu tidak ada persahabatan tanpa ada interaksi. Bagaimana mungkin ngaku-ngaku itu sahabat saya? Kapan berinteraksi? Pokoknya lihat aja di televisi. Itu bukan sahabat. Sahabat itu sudah ada interaksi. Kita ingin menjadi sahabat Al-Quran, harus berinteraksi dengan Al-Quran. Interaksi kita memang sangat beragam. Orang yang baru masuk Islam, mendengar Al-Quran sudah langkah awal interaksi dia dengan Al-Quran. Belum mengerti, belum mampu membaca, apalagi paham isinya. Tapi mendengar sudah bagian dari interaksi dia. Setelahnya mendengar, belajar mulai membaca huruf per huruf, ditingkatkan lagi sampai perbaikan membaca, hubungan huruf dengan huruf, kata dengan kata, ayat dengan ayat, sampai dipahami, sampai ditafsirkannya, sampai ditadaburi, sampai diajarkan kepada yang lain, yaitu tingkatan-tingkatannya. Sampai menghafalnya, itu tingkatan-tingkatannya terus. Jadi kita melayani Al-Quran, mari kita manfaatkan waktu untuk melayani Al-Quran sesuai kemampuan masing-masing saat ini. Dan Al-Quran tidak pilih-pilih. Siapa yang benar-benar berjuang, tentunya Allah Maha Tahu. Walaupun kemampuan sangat beragam, tapi urusan qalbu, keimanan, semangat, itu sulit diukur dengan ilmu. Boleh jadi kalau keilmuan, pemahaman, ya beda-beda lah, sesuai dengan latar belakang masing-masing. Boleh jadi ada orang yang baru belajar Al-Quran, semangatnya mengalahkan orang yang sudah hafal 30 juz. Semangat interaksinya, semangat melayaninya. Pokoknya saya baru tahu, baru hafal satu surat, terus diulang sebagai bukti saya ingin menjadi sahabat Al-Quran. Subhanallah. Ada orang yang sudah hafal 30 juz, saya mau udah 30, udah hafal. Itu berarti kurang dekat dengan Al-Quran. Al-Quran tidak senang kepada yang begitu. Udah diberi kunci yaitu hafalan, kok begitu sikap kamu kepada aku? Seakan-akan gitu Al-Quran. Ada orang yang baru sedikit hafal, tapi terus menerus. Insya Allah. Gitulah. Jadi para jamaah sekalian, para peserta, melayani Al-Quran itu butuh ketulusan dari hati kita. Bagaimana kita ingin menjadi sahabat Al-Quran, tidak hanya diukur dari seberapa banyak hafalan kita, tapi seberapa kuat hati kita ingin berinteraksi ataupun menjadi sahabat Al-Quran. Masya Allah. Silakan Kang Faruk. Ya mungkin menambahkan dulu. Ya boleh, silakan. Masya Allah. Al-Quran itu dia. Begini, jadi jangan sampai gitu dalam sehari itu kita tidak membaca Al-Quran. Ya karena sudah jelas bahwa Al-Quran itu kan kita membacanya, kita sudah mendapat satu kebaikan gitu. Itu kan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu Masya Allah. Jadi ketika kita dalam sehari mempunyai program misalkan untuk tilawah 1 juz umpamanya, ya kalau belum bisa 1 juz dalam sehari kita kurangin setengah juz gitu. Kalau belum bisa ya kita kurangin lagi sampai kita membaca 1 ayat belum bisa dalam sehari,
Ya mungkin itu patut dipertanyakan pada hati kita, dosa apa yang telah kita perbuat sehingga kita membaca Al-Quran pun belum bisa meluangkan waktunya gitu. Mungkin itu. Jadi mungkin kalau kita nggak mampu sehari baca aja, perlu dipertanyakan gitu ya. Satu ayat pun kita nggak bisa baca, itu perlu dipertanyakan gitu ya. 24 jam sehari. Yes. Masa aja nggak baca lah. Kapan kita mau berjuang untuk menjadi sahabat Al-Quran? 24 jam kok sampai nggak ada sempet. Ya sibuk ini, sibuk ini, sibuk. Sekian banyak kesibukan. Baik, mana yang lebih beruntung, lebih bermakna kesibukan tersebut dibanding dengan kesibukan melalui ya interaksi dengan Al-Quran. Betul Ustaz. Minimalnya mendengar murotal aja lah. Iya. Ya ibu-ibu sambil masak setel murotal, ganti nyanyi musik ganti dengan Al-Quran. Iya Ustaz. Ya, jadi mungkin nanti untuk para umahat, mungkin sekira di rumahnya ada kesibukan, jangan pernah jauh dari Al-Quran mungkin ya. Kalaupun kita nggak ada waktu untuk membacanya, minimal kita luangkan waktu untuk mendengarkannya. Kalaupun kita tidak bisa fokus mendengarkannya, minimal sambil masak pun kita menyetel Al-Quran atau murotal, bukan menyetel lagu pop atau lagu dangdut ya. Subhanallah, Masya Allah ya. Baik, Kang Faruk, ada pertanyaan katanya Kang Faruk ya? Masya Allah, silakan. Ini Ustaz Afan dari Agung Prasetyo. Afan izin bertanya, kalau Rasulullah baca qiraat yang mana? Bagus nih pertanyaannya. Rasulullah baca qiraat yang mana? Rasul itu sumbernya semua qiraat. Masya Allah. Semua qiraat dari Rasul. Yang sekarang dikenal dengan 10 qiraat semuanya dari Rasul. Dan ketika Rasulullah SAW kedatangan Umar bin Khattab membawa seseorang yang pernah membuat Umar kecewa, yaitu Hisham bin Hakam, membaca Al-Quran surat Al-Furqan dengan gaya baca, aturan baca yang tidak seperti yang diterima Umar dari Rasul. Umar kesel, hampir-hampiran bertindak, tapi lagi sholat. Maka dibiarkan dulu sampai selesai. Kata Umar, fatasabbartu alaihi, aku tahan diri. Selesai, assalamualaikum, assalamualaikum. Sorban yang ada di bahunya dililitkan oleh Umar. Melihat yang melilitkan sorban ini adalah tinggi besar, bukan orang sembarangan. Hisham kaget, langsungnya ada apa? Kau tadi membaca Al-Quran tidak seperti yang aku dengar dari Rasulullah. Dari mana engkau belajar? Dari mana engkau terima? Ya aku dari Rasulullah. Bohong kamu, enggak begitu Rasul mengajarkan kepada aku. Ya tapi aku, ini dari Rasul. Ayo kita berangkat ke Rasulullah. Berangkat ke Rasulullah, sampai Rasulullah, kelihatan Rasulullah, gaya Umar. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, ini orang membaca surat Al-Quran tidak seperti yang kau bacakan kepada aku. Kata Rasulullah, iqra, ya Hisham, baca seperti yang engkau baca tadi. Iqra kama kunta taqra, baca. Selesai membaca, kata Rasulullah, hakadha unzilat, emang begini diturunkan. Umar kaget, lah kalau aku salah kalau gitu dong. Kamu juga wahai Umar, baca. Umar membaca dengan bacaan yang berbeda dari yang tadi. Rasul bersabda, hakadha unzilat. Berarti Umar membaca dengan bacaan yang berbeda dari orang yang tadi dari Hisham. Semuanya dari Rasulullah SAW. Jadi kalau umpamanya pertanyaannya, qiraat yang mana yang Rasul bacakan? Mungkin kalau pertanyaannya, lagi sholat subuh yang mana gitunya, lagi sholat asar yang mana, ya mungkin itu masih susah dijawab karena tidak ada yang tahu ya. Tapi yang jelas semua qiraat, semua bacaan itu dari Rasulullah, disampaikan kepada para sahabat, diajarkan sahabat kepada para tabi'in, tabi'in terus nyampe kepada kita semuanya. Bahkan Rasulullah mengajarkan sebagaimana disebutkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah ditanya, bagaimana bacaan Rasulullah? Ini pertanyaan beliau itu seperti pertanyaan yang ditujukan kepada Ummu Salamah nih. Kira-kira mana? Ummu Salamah menjawab, kanat qira'atuhu atwala minha. Kemudian dalam riwayat yang lain, kanat qira'atuhu mufassratan harfa. Rasul saat membaca Al-Quran
diperjelas huruf per huruf. Memang kalau sudah lagi bicara nggak jelas, jelas juga. Cuma untuk Al-Quran beda. Kapan membaca lam dibaca tebal, dibaca tipis. Ra dibaca tebal, dibaca tipis. Gunnah, ikhfa, tebal dan tipis kapan? Umpamanya kan, harfan-harfa nun sakinah menghadapi sin bagaimana? Dan bagaimana ketika menghadapi shad? Khalaqal insan min shalsal. Nah, min itu mufassratan harfan-harfa, diperjelas huruf demi huruf. Umpamanya pada saat membaca huruf lam setelah huruf to, pada satu riwayat lam dibaca tebal, pada bacaan yang lain atau mungkin maghrib tebal, mungkin subuh tidak tebal. Dan diikuti oleh para sahabat. Buat para sahabat yang sudah mendapatkan beberapa qiraat, menikmati mau cara yang manapun, yang jelas mereka yakin betul inilah yang Rasul terima dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala. Diajarkanlah terus. Makanya para sahabat mengajarkan qiraat itu dengan sekian banyak qiraat. Utsman bin Affan menghadapi muridnya diajarkan sekian banyak bacaan. Umar bin Khattab, Zain bin Thabit, Abu Musa al-Asy'ari, Abu Darda, semuanya menyampaikan kepada murid-muridnya sekian banyak bacaan. Makanya Imam Nafi' saat mengajarkan Al-Quran ditanya oleh murid-muridnya kan, ya Imam, kok banyak sekali bacaannya? Mungkin aku satu aja cukup. Imam Nafi mengatakan, kamu jangan menghalangi aku untuk mendapatkan pahala dari sekian banyak jalur bacaan. Satu jalur bacaan, pahalanya adalah satu jalur. Sekian banyak bacaan, pahalanya sekian banyak jalur. Taruhlah umpamanya sekarang, bacaan tadi, umpamanya, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Yang lain membaca, waja'alna min baini aydihim suddan wa min khalfihim sudda. Sadda punya makna, sudda punya makna. Aku ingin mendapatkan dua-duanya. Umpamanya tanzilal azizir rahim, tanzilul azizir rahim. Beda makna tanzilu dengan tanzila. Ingin mendapatkan nilai dua-duanya, dibacakan semuanya. Jadi sebenarnya para ulama qiraat dari sejak dulu sampai saat ini sangat penuh perhatian kepada sekian banyak keragaman qiraat. Maka dengan demikian kita pun belajar ilmu qiraat sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Al-Quran turunkan sekian banyak qiraat, sekian banyak bacaan, dan juga kita ingin istilah para ustadz di kampung tafaulan, ya kan? Pernah dengar ya tafaulan? Optimis ingin kayak mereka, maka kita ikuti gaya mereka. Sehingga di sini di Maqdis diajarkanlah beberapa qiraat, bukan cuma sebatas bagaimana mengucapkan huruf, selama memungkinkan apa mak dibalik perbedaan bacaan huruf. Ya karena sudah nyampe 70 waktu itu. Pas pulang dari haji sudah nyampe 70 masalah. Kemudian setibanya di tanah air ingin langsung dicetak tapi perlu diedit dulu. Kasihkan kepada seorang editor. Ternyata 1 bulan 2 bulan belum selesai. Sampai lewat 2 bulan. Akhirnya saya ambil lagi. Saya periksa sendiri. Ya karena yang editnya adalah yang menulis. Bukan ngedit, tapi nambah materi. Malah nambah. Iya, akhirnya menjadi 100 solusi fikih kontroversi. Saat ini berapa halaman? 793 halaman. Oh 800, mungkin sebentar lagi 800 halaman ini. Apa saja isinya di situ? Antara lain umpamanya masuk juga qiraat. Pembahasan qiraat. Masuk pembahasan qiraat. Ada pertanyaan. Itu kalau dalam sholat gimana itu kok sampai baca berbagai qiraat, bikin pusing makmum. Ya pusing makmum kalau memang makmumnya belum tahu. Sekarang kalau kita jalan ke Maroko atau ke Aljazair, mungkin kita akan bingung, kok imam bacaannya kayak begini? Aneh. Aneh. Karena yang biasa dibaca oleh imam-imam di sana bukan riwayat yang terkenal di Indonesia. Di Maroko, di Aljazair,
di Tunis itu rata-rata imam membaca riwayat Warash. Tapi kalau di Sudan semua riwayat. Masya Allah. Terkenal itu. Sudan itu paling familiar dengan semua qiraat. Jadi kalau umpamanya masih di Sudan mau baca qiraat yang mana silakan. Itu saya dengar begitu dari para yang sudah keliling di sana lah. Kecuali yang belum keliling. Ya kita kan banyak mahasiswa di sana. Ya dia belum keliling di situ aja mungkin. Ya nggak tahu juga sih. Di Sudan, di Somal, ya beberapa riwayat itu adalah familiar dengan mereka. Nah di antaranya pertanyaan tadi, lagi sholat umpamanya subuh pakai riwayat Warash, maghrib nanti riwayat Khalaf, isya umpamanya riwayat Al-Bazzi, itu bagaimana? Rasulullah SAW menurunkan Al-Quran sama, tidak ada perbedaan. Mau yang mana yang kau baca silahkan. Rasul tegaskan, ayyama qara'u faqad aswabu. Yang mana saja yang mereka baca itu tepat, silahkan. Yang tentunya ketika kita membaca riwayat Warash dari Imam Nafi, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yukhadi'una. Dan tentunya bacanya berbeda tajwidnya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yang biasa kita baca wa ma yakhda'una. Nah tentu ketika dibaca wa ma yakhda'un dengan wa ma yukhadi'un ada perbedaan makna. Namun saling menafsirkan. Jadi akan memperluas wawasan tentang hakikat aturan dari Allah dengan dibaca sekian banyak qiraat. Itu ditulis dalam buku ini. Masya Allah. Contoh lain umpamanya yang pernah diangkat aulamastumun nisa. Dan demikian banyaklah. Masya Allah. Dan sampai 100 itu baru 3 bab. 3 bab, Masya Allah. Sholat, kurban, dan haji. Belum bicara masalah riba, belum. Masalah head, belum. Masalah suci, belum. Baru itu aja. Masalah kalau dikumpulin mungkin bisa jadi 1000 halaman. Masalah berapa jilid itu. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, mungkin kita interaksi dulu dengan para peserta. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Banyak yang masuk sebenarnya. Coba kita bacakan dulu mungkin dari atas ke Kang Admin. Jangan terlalu digedein. Nah, dipanjangin aja coba atas sama bawahnya. Nah, atasnya semua. Nah, gitu. Ini dari Ibu Hani ya. Ibu Hani bertanya, Bismillah. Afan Ustadz izin bertanya. Kemarin habis mendengarkan kajian Ustadz tentang tafsir Quran surat Al-Kautsar. Bolehkah kita menafsirkan domir ka atau kamunya ditujukan untuk kita sendiri supaya bisa selalu bersyukur. Iya. Dari Ibu Hani. Ya, bagus pertanyaan ini. Inna a'tainakal kautsar. Untuk Rasul, Al-Kautsar yang Allah khususkan untuk Rasul. Untuk kita, Al-Kautsar itu kalimat katsura, banyak. Kita juga nggak kehitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Betul. Jadi kita diingat betul itu sangat tepat itu pertanyaan itu. Sebab Al-Quran tidak menyebut inna a'tainaka ya Muhammad atau ya Muhammad inna a'tainaka. Beda dengan ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa. Itu khusus untuk Nabi. Karena tidak dikhususkan untuk Nabi, sangat penting untuk kita jiwai. Posisikan diri kita sebagai orang yang sedang berada di hadapan ayat. Sangat tepat itu ya. Jadi bagus, inna a'tainakal kautsar bukan berarti ayat ini kita arahkan kepada diri kita seakan-akan turun kepada kita. Tapi kita tadabbur. Yang namanya tadabbur luas ya. Kalau tafsir menjelaskan, kita tidak bisa berkata inna a'tainakal kautsar, kami telah menurunkan kepada kamu wahai Adek, wahai Faruk, wahai Andri, wahai Saiful Islam. Ya nggak bisa begitulah. Karena K itu secara historis kepada Rasulullah. Betul. Tapi secara amal, perintah ditujukan kepada semua orang. Maka
penting sekali untuk meningkatkan rasa syukur. Oh, kenikmatan yang saya terima juga banyak, nggak bisa dihitung. Al-Kautsar itu. Silahkan saja. Baik, masalah sudah terjawab mungkin Ibu Hani ya. Semoga Contoh lain pamannya saya lengkapi. Ketika saya membaca Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Nabi Ibrahim berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku anak bernama Ibrahim dan Ishak. Saya kalau membaca itu, saya bayangkan anak saya. ya. Bukan Ibrahim dan Ishak, bukan. Saya bayangkan Allah telah memberikan karunia kepadaku berupa anak titipan yang harus saya jaga, harus saya bina. Ya Allah, aku belum mampu membina sebagaimana mestinya. Pada saat itu terasa betul pentingnya mohon pertolongan kepada Allah. Bagaimana cara menjaga, bagaimana cara memelihara anak. Selanjutnya pemanya Nabi Ibrahim berkata, Inna Rabbi la sami'u du'a Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Jelas Rabbi ij'alni Nabi Ibrahim kepada dirinya. Ya. Tapi kita tujukan kepada kita. Dan ketika seorang imam membaca ayat itu, makmum pun hendaklah merasakan ayat ditujukan kepadanya, hubungan dengan dirinya. Sebab tidak mungkin doa-doa dalam Al-Quran dibaca oleh imam diganti domirnya antara aku, asal aku jadi kami. Iya. Gak boleh. Boleh. Tetap aja aku, kami lah gitu. Berarti Ustaz kalau bisa dibilang apa yang Allah tujukan untuk para nabi dan rasul sebenarnya juga gitu, itu kalau untuk menghayati itu boleh kita pakai untuk diri kita sendiri Ustaz ya. Saya masih ingat sewaktu membaca riwayat Umar bin Khattab ketika dia sholat subuh jadi imam, membaca surat Yusuf, hampir enggak jalan karena nangis terus. Masya Allah. Kita bertanya-tanya, apa yang membuat nangis ya? Iya. Surat Yusuf, ceritanya indah, Iya. lucu, tapi kok malah beliau menangis. Itulah penjiwaan. Mungkin wallahu alam ya, Nabi Yusuf diuji dengan ujian yang sangat berat. Ujian manis, ujian pahit, lolos. Aku takut tidak lolos. Masya Allah ya, tadabbur yang luar biasa. Kan gitu ya. Ujian Nabi Yusuf, ya Allah, Rabbana, dari sejak kecil dibenci oleh kakak-kakaknya, jebloskan ke sumur, diangkat oleh saudagar, dijadikan barang jualan, diuji dengan tampilan wajah yang tampan, membuat wanita yang ada di istana tergiurnya luar biasa, tergila-gila, sampai ngajak berselingkuh. Nabi Yusuf lari, ditarik bajunya sampai jebol. Itu saking kuatnya ya tenaga. Soalnya nggak pernah gitu terdengar ada yang sampai jebol. Ini sampai jebol itu saking sama-sama kuat. Luar biasa. Tapi bagaimana dia di akhir? Ketika beliau dipertemukan oleh Allah dengan orang tuanya yang sudah sekian lama tidak bertemu, maka Nabi Yusuf menghadap kepada Allah. Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wa tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Memohon kepada Allah yang sudah terbukti dia adalah muslim yang hakiki, keislamannya tingkat tinggi, kita enggak tahu di mana. Tapi beliau memandang dirinya belum mencapai muslim yang sebenarnya. Memohon kepada Allah, aku sampai saat ini masih seperti ini keislamanku. Mohon pas wafat, tawaffani musliman. Wafatkan aku dalam keadaan muslim. Bila sudah diwafatkan dalam keadaan muslim, izinkan aku ikut orang-orang soleh. Alhiqni bis shalihin. Mungkin Sayyidina Umar, duh tingkat Nabi Yusuf kayak begitu. Di mana aku? Itulah tadabbur namanya. Tadabbur yang luar biasa, merinding. Silakan ada lagi mungkin Kang Faruk. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari Edi Virus. Ustaz izin bertanya, apakah yang dimaksud dengan Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki? Sementara di ayat lain dinyatakan bahwa Allah mengampuni dosa seluruhnya. Ya. Ini pertanyaan yang pernah disampaikan oleh sahabat kepada Rasul. Masya Allah. Luar biasa nih pertanyaan. Pak Edi Virus ini Masya Allah, Pak Edi Virus. Luar biasa ya. Ketika Rasulullah membaca surat Az-Zumar,
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, apa ya Allah yang aku katakan? Katakan apa yang kau katakan ya. Ya Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Tentu Nabi Muhammad berkata begitu menyampaikan suara Allah. Ya. Apa namanya kalau begitu tuh? Direct speak. Dalam bahasa Inggris kan ada indirect, ada direct ya. Ini direct speak nih langsung. Wahai hamba-hambaku, jangan kalian berputus asa. La taqnatu. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas karena nafsu. Ya, dorongan nafsu ini. Ya, dorongan nafsu. La taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan putus asa mengharap rahmat Allah. Allah mengampuni semua dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ketika Rasul membacakan ayat ini, seorang sahabat bertanya, bagaimana tentang kemusyrikan ya Rasulullah? Ya. Rasul tidak menjawab, berhenti. Termasuk musyrik ya Rasulullah diampuni juga. Masih diam. Kesekian kalinya Rasul bersabda, illa syirk, kecuali syirik. Jadi dosa-dosa besar selain syirik ada jatah, ada pintu untuk mendapatkan ampunan. Kenapa syirik enggak? Karena orang yang menyekutukan Allah sudah menghina Allah. Allah satu-satunya Tuhan, kok dianggap sama dengan makhluknya, menghina itu. Jadi kunci utama untuk mendapatkan ampunan terhadap sekian banyak dosa adalah tauhid. Sebesar-besarnya dosa, selama masih bertauhid, punya peluang untuk dapat ampunan. Sekecil-kecilnya dosa, kalau masih musyrik adalah dosa terbesar. Ya. Menutup jalan untuk mendapatkan ampunan. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itulah kezaliman yang paling besar. Maka karena itu kemusyrikan tidak ada peluang untuk mendapatkan ampunan. Muncul pertanyaan sekarang, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ada pertanyaan kepada saya, Ustadz. Saya punya tetangga, pokoknya berbagai kebiasaan kemusyrikan biasa dia lakukan. Tapi dia ahli masjid, suka sholat. Kalau nanti meninggal, gimana kita itu? Nyolatin apa enggak? Kita tidak tahu, saya bilang. Waktu meninggal dia, dalam keadaan musyrik atau dalam keadaan tauhid? Ya. Bisa saja di luar masjid dia musyrik, ternyata Allah takdirkan dia dapat husnul khatimah. Pas meninggal dia sedang dalam keadaan bertauhid. Tidak mustahil. Oleh karena itu, kalau kita mau menjelaskan, dasarnya itu. Kalau tidak mau, saya emang gak mau jalan. Dia mau banyak, ya terserah. Sebab disolatkan oleh satu orang juga sudah cukup. Kan fardu kifayah. Sekian banyak ulama menyatakan sepakatlah gitu, fardu kifayah. Ya. Allahu a'lam. Masya Allah ya. Ini Ustaz ada lagi pertanyaan yang masuk Ustaz dari para peserta. Boleh silakan untuk bilangin bertanya. Kalau mungkin di chat terlalu banyak, silakan bisa langsung bertanya. Bertanya langsung dengan cara angkat tangan atau raise hand. Kalaupun misalnya ingin bertanya lewat chat, silakan bisa langsung lewat chat, melalui chat. Ini Ustaz ada lagi pertanyaan yang masuk Ustaz dari para peserta. Sebentar. Ustaz, apa bedanya tadabbur dengan tafsir Al-Quran Ustaz? Ya. Untuk Al-Quran banyak hak yang harus kita penuhi. Qiraah, tilawah, tartil, tadabbur, dan tafsir. Itu salah sebagian ya. Masih banyak lagi hak yang lain. Qiraah, membaca secara umum, membaca koran, membaca majalah, membaca Quran, bisa disebut qiraah. Tilawah, membaca dengan keimanan bahwa inilah wahyu Allah. Karena tidak ada tilawah Quran, tilawah majalah nggak ada. Tilawah untuk kitabullah. Makanya dalam Al-Quran ada kalimat alladzina atainahumul kitaba, terus yatlunahu haqqa tilawatih. Kan alladzina atainahumul kitab yatlunahu. Berarti kalau tilawah khusus untuk kitabullah.
Tapi kalau tadabbur hanya untuk Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Bahkan hubungan tadabbur dengan qalbu lebih kuat. Kalau tafsir hubungannya dengan akal lebih kuat. Tapi tentu tafsir yang lengkap adalah melibatkan qalbu, akal, dan jasad. Bahkan sampai, pernah saya sampaikan pada pertemuan pertama kalau nggak salah, seorang ahli maqamat menyatakan maqamatul Quran tafsirun lil Quran. Jadi orang yang membaca Al-Quran dengan irama yang bagus, sesuai dorongan makna, membuat para pendengar bisa tenggelam dalam Al-Quran, merasakan betul ketika ayat dibaca tentang yang di atas, ke bawah, umpamanya kan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samaa, sama langit, kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Diurut. Tidakkah mereka lihat unta, langit, gunung, bumi? Disusun seperti itu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Bumi di bawah. Sebagaimana surat Toha, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas tsara. Roknya ke bawah. Bagi Allah langit, bumi, antara langit dan bumi, dan di bawah bumi. Itu sangat luar biasa. Ya, betul. Tafsir dengan irama. Ya, betul. Masalah. Ada lagi tafsir tentunya dengan penjelasan. Penjelasan tentang bahasa, susunan kalimat, hubungan ayat dengan ayat, itu tafsir semuanya. Semua orang bisa menjadi yang mentadabburi Al-Quran, tapi tidak semua orang bisa menafsirkan Al-Quran. Masya Allah. Untuk tadabbur, baca terjemah, diresapi. Ya. Jadi punya makna global ditadabburi. Ya. Umpamanya ya, contohnya, semua yang hadir di sini sudah terbiasa membaca wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dari bacaan barusan ambil kata kunci. Apa yang dipahami? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maghfirah, taulah maghfirah ampunan. Kan itu. Jannatin arduha as-samawat, jannah surga. Uiddatil muttaqin, muttaqin orang-orang bertakwa. Tadaburnya bagaimana? Tadaburnya, aduh saya belum masuk ke dalam golongan muttaqin. Saya masih jauh dari jannah. Ya Allah, berilah aku ampunan. Ampunan. Kata kunci diambil. Ampunan. Wah, saya banyak dosa. Itu tadabur itu. Ya. Tapi kalau tafsir, maksudnya kan gitu. Makanya kalau tafsir itu berhubungan dengan ilmu. Iya, betul. Kalau tadabbur sangat erat hubungannya dengan masalah keimanan. Dengan qalbunya. Setiap orang bisa menjadi orang yang tadabbur Al-Quran. Tapi untuk tafsir, ya tentu tidak semuanya. Ya, Masya Allah. Baik, Ustaz. Ini tadi berkaitan dengan irama, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Tangguh Ramdhani. Ya. Dari peserta, maaf Ustaz, izin bertanya terkait irama atau lagu seperti Jiharkah, Bayati, Ros, dan sebagainya. Hubungannya dengan bacaan yang diriwayatkan oleh para imam. Ya. Apakah itu juga diriwayatkan oleh dari para imam atau qiraat dan irama? Dua hal yang berbeda, Ustaz itu. Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya. Rasulullah membaca Al-Quran dengan irama yang sulit ditiru. Jadi tidak ada muridnya untuk irama Rasul. Ketika seorang ahli irama
masih muda, bisa dilihat di YouTube, Al-Qari Muhammad Al-Ghazali. Itu suaranya luar biasa, sangat halus sekali. Dia ditanya tentang kalau makom Rasul bagaimana. Kata beliau, makom Rasul tidak ada yang mampu. Itu sudah makom Rasul sudah, kata dia. Luar biasa tuh. Jadi kalau umpamanya qiraat tadi itu dari Rasul, diikuti oleh sahabat. Umpamanya kan wadduha itu dari Rasul. Tapi bagaimana irama Rasulullah? Mana ada yang bisa meniru? Karena Rasul menjiwai Al-Quran, keluar irama dari penjiwaan. Itu yang tidak akan bisa tiru. Nama Mbak Yati, ada Mbak Yatinya ada. Mbak Yati, Jiharka, Soba dan sebagainya. Itu nama-nama baru. Namun irama-irama yang termasuk yang tadi itu tidak akan jauh dari kebiasaan yang dipakai oleh para sahabat dulu. Karena irama-irama itu adalah sudah turun-temurun ya gitu. Sejak Al-Quran belum ada, orang Makkah atau orang padang pasir, mereka sudah biasa menyanyikan syair-syair. Karena kehidupan mereka nomaden, dengan untanya. Ketika unta udah capek, bernyanyilah. Kayak di kampung-kampung, di sawah, apa namanya? Traktor. Bukan, yang pakai kerbau. Bajak itu. Iya, ya kan supaya jalan kerbaunya kan suka nyanyinya. Nah demikianlah dulu unta dikasih nyanyian. Dari sana nyanyi bersenandung, dari sini dilawan, terus saling membalas. Lama kelamaan berkembanglah syair di sana. Bahkan syair jadi senjata. Nah, sampai puncaknya kesusastraan bahasa Arab, sehingga para penyair menjadi tokoh yang paling disegani. Turunlah Al-Quran. Pas Al-Quran turun, para penyair bingung. Ini syair bukan, nasar bukan, tapi indahnya luar biasa. Itu yang membuat mereka tunduk langsung kepada Al-Quran. Apa pertanyaannya tadi, lupa lagi. Oh iya, irama tadi. Irama. Jadi sebetulnya dengan adanya para penyair dulu dan syair berkembang terus sampai aturan syair itu sangat banyak. Yang disebut oleh para ulama disebut ilmu arud. Ilmu arud itu adalah merupakan aturan membuat syair. Umpamanya kemarin di Piala Dunia ketika Saudi menang, itu kan bernyanyi syair. Syairnya itu syair alfiyah itu. Qala Muhammadur wa Abdul Maliki Ahmad Rabbillahi wa Maliki Musallin al-Nabi Mustafa. Ya Allah, itu syair taklimi namanya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmad Rabbillah wa khairu Maliki Musallin ala Nabi Mustafa. Itu wazannya mufa'ilun mufa'il. Atau mustafilun mustafil, itu namanya bahar rojaz namanya. Ada itu namanya itu. Dan itu adalah berkembang, dan itu ada iramanya kan, disesuaikan intonasi bacaan sehingga muncul irama. Nah, berarti kalau ada pertanyaan rojaz sikah dari mana, soba, jiharkah, tidak mustahil, semuanya itu ada sebelum Al-Quran turun, cuma nggak dikasih nama. Nama itu belakangan. Nama itu dari mana? Ada yang memang berdasarkan sejarah. Namanya Hijaz. Hijaz itu ya dari Hijaz. Qalu ya wailana man ba'athana. Itu Hijaz. Ya. Qalu ya wailana man ba'athana. Itu Soba. Qalu ya wailana man ba'athana. Itu adalah Sika. Nah, sama ayatnya. Nah, Rasulullah ketika membaca ayat ini, irama yang mana? Gak mungkin bisa kita ketahui. Yang jelas itu pasti sesuai dengan sentuhan makna. Allahu a'lam. Masya Allah ya, jadi irama itu mungkin ada sejak dulu sebelum Al-Quran turun mungkin ya. Nah mungkin ketika Al-Quran turun, para penyair ini mereka mengaplikasikan dengan ayat-ayat Al-Quran.
Ustadz izin melanjutkan. Bagi para peserta mungkin yang ingin bertanya secara langsung boleh silakan angkat tangannya. Dan juga ingin bertanya melalui kolom chat boleh silakan ditulis di kolom chat. Ustadz, ini kita masih lanjut untuk pertanyaan Ustadz. Ya. Ini ada beberapa peserta yang mengirimkan pertanyaan juga. Ini ada dari Pak Acep Purkon, ya. Pak Acep Purkon ini bertanya, Ustadz, mohon izin bertanya makna pengertian pada surat Al-Mudaththir, wala tamnu tastakthir. Bagaimana cara mengamalkannya? Apakah kita beramal, bolehkah kita berharap mendapatkan pahala yang besar dari Allah? Ya. Atau panduan amalan ayat ini seperti apa? Hatur nuhun, Ustaz. Ya. Dalam amal sehari-hari umat Islam itu hendaklah memperhatikan niat, hikmat, sasaran, dan tujuan, ya. Dan yang paling utama niat dan tujuan. Sasaran mungkin tercapai, mungkin tidak. Hikmat mungkin tercapai, mungkin tidak. Tapi sasaran, tapi tujuan harus tercapai. Nah, ketika ada larangan wala tamnun tastakthir, kamu jangan berangan-angan dengan amal ini, dengan amal itu dapat imbalan yang banyak. Tapi bagaimana kalau kita berbisnis, dipelajari ilmu bisnis supaya dapat untung banyak? Tujuan jangan untung banyak di dunia, tapi tujuan dapat untung banyak di akhirat. Sasaran itu di dunia. Ya. Nah, ketika dapat untung 1 juta, saya infakkan sekian. Kan beramal itu. Untung 10 juta, inilah untuk infaknya sekian. Untung 100 juta, ini untuk sekian. Itu berarti kita berjuang untuk beramal, dapat keuntungan duniawi, bagus. Kalau memang tujuannya karena Allah, pasti akan digunakan untuk ibadah. Termasuk umpamanya para ustadz, para guru. Barusan juga soalnya saya baru menghadiri acara yang saya mengisi terakhir, pertemuan para guru Makdis. Ada barusan guru-gurunya ada 52 orang yang hadir, ditambah dengan panitia. Ya, saya sampaikan kepada mereka bahwa makna ikhlas itu ya bukan berarti tidak mengambil hak, bukan. Atau berjuang untuk mendapatkan keuntungan yang banyak secara materi, enggak salah kalau tidak lupa tujuan. Namun ingat tujuan apa? Ketika tidak tercapai hikmat, enggak rugi. Ketika tidak tercapai sasaran, enggak rugi. Tapi kalau sekiranya sasaran dijadikan tujuan, manakala tidak tercapai sasaran, rugi 2 kali. Dunia enggak dapat, akhirat enggak dapat. Sekarang umpamanya para santri di sini menghafal Quran. Sasaran hafal 30 juz, enggak usah lebih, cukup 30 juz. Tapi tujuan ingin dapat ridha Allah. Mungkin ada yang tercapai sasaran 30 juz, ada yang enggak. Ada yang bagus hafalannya, ada yang memang ya pas melihat menghafal gitu, pas tidak lihat tidak hafal lagi. Nah, tentu itu adalah merupakan sasaran. Tapi tujuan boleh jadi. Ada orang yang punya hafalan hanya 1 juz, tapi bisa mencapai yang dituju. Ada orang yang punya hafalan lebih dari itu, tapi tidak mencapai yang dituju. Itu rugi sekali. Makanya ingat tujuan. Tujuan ridha Allah. Tujuan dapat rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini Ustaz mungkin nyambung ke beberapa pertanyaan dari para pengajar, Ustaz, pengajar Al-Quran mungkin ya khususnya. Mereka mungkin ada sebagian yang bertanya, apakah boleh kita membuat tarif untuk mengajarkan Al-Quran, Ustaz? Nah, ini mungkin Ustaz bisa lebih dijelaskan lagi apakah dari sisi hukumnya seperti apa, apakah diperbolehkan atau tidak? Terus apakah mengganggu niat kita untuk mengajarkan ilmu Al-Quran atau seperti apa, Ustaz? Untuk pribadi menetapkan tarif sangat pribadi alasannya. Tapi untuk lembaga, jelas lembaga punya tanggung jawab. Sekarang banyak lembaga mengangkat sekian banyak guru, gak boleh guru-guru dikhianati. Maka lembaga harus menetapkan tarif demi mengangkat derajat para guru juga. Tapi kalau ngajar seorang pribadi, berapa ustazah, berapa ustad pada bulannya, mikir dia mau narib, aduh gimana ya, takut kehilangan ikhlas. Udahlah saya tetapkan saja, sebab saya perlu ongkos, saya juga perlu
biaya untuk anak, Iya. perlu biaya untuk ini, perlu biaya untuk itu, semuanya adalah untuk ibadah. Udah terapkan di tarif. Insya Allah selama memang tujuan tidak hilang. Tadi kembali lagi kepada tujuan dan Iya, sasaran. betul, Ustaz. Sasaran dengan ngajar saya dapat imbalan sekian, tapi itu bukan hasil kerja saya. Itu membekal untuk beramal berikutnya. Betul. Sebab kalau saya tidak mendapatkan imbalan, saya tidak bisa ngajar lagi. Iya. Gitu. Jadi ingin supaya saya punya bekal untuk ngajar. Beda ya antara ngajar Al-Quran untuk mendapatkan imbalan dan dapat imbalan, oh ini gaji saya, dengan saya ngajar Al-Quran karena saya dapat bekal dari Allah. Oleh karena dapat bekal dari Allah, mungkin saya ngajar di 3 tempat. Di satu tempat dapat 1.000, satu tempat dapat 10.000, satu tempat dapat 15.000. Yang 1.000 tinggalin aja. Itu berarti dia bukan lagi menganggap bekal untuk ngajar, tapi itu menganggap hasil kerja. Kalau umpamanya saya dapat dari sini 15.000, dari sini 10.000, dari sini 1.000. Oh, saya untuk ngajar yang 1.000 itu saya dapat bekal kok dari 15, Iya. dari 10. Udah, saya jangan sampai meninggalkan ini. Boleh jadi Allah karena melihat saya di sini ngajar dapat 1.000, di situ dikasih 15, biar dapat bekal untuk ngajar di sini. Masya Allah ya. Anggap sekarang dalam aktivitas ini laksana umpamanya saya biasa menggambarkan tentang mobil atau tentang toko serba. Serba. Toko serba ada. Dibilang toko serba ada, antara di situ ayah coet yang sudah sontak. Nah, bahasa Garut sontak. Sontak. Coet yang sudah sontak, jeung mutunya buat bikin sambal. Itu udah rusak, tapi itu ada aja terus. Udah beberapa bulan saya ke situ masih itu juga. Mungkin orang yang datang, yang gini masih ada aja ya, gak laku-laku, padahal udah dibuang aja. Justru dengan adanya coet itu layak disebut toserba. Ya, tanpa itu tidak disebut toserba. Oh iya. Nah, seorang ustadz ini dapat bekal dari Allah sekian banyak karena kamu ngajar di sini tanpa imbalan. Di sini imbalannya sedikit, di sini yang gede. Yang gede itu adalah untuk bekal ngajar kemana-mana. Masya Allah, Masya Allah. Jadi mungkin sangat penting untuk kita menghadirkan niat, Ustaz ya. Iya, niat itu sangat penting Karena sekali. bisa jadi apa yang kita perkirakan ini kecil penghasilannya, tapi mungkin bisa jadi itu sebab Allah nolong kita lewat yang kecil itu mungkin, Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Silakan bagi para peserta yang ingin bertanya, boleh silakan bertanya langsung atau mungkin lewat chat. Ini juga sudah masuk beberapa pertanyaan yang masuk lewat chat. Ini coba kita cek dulu. Sebentar. Saya mau beli tafsir qiraat Al-Fatihah sama Yasin, bagaimana caranya? Silakan nanti bisa menghubungi admin Ibu Hani. Jadi nanti bisa menghubungi admin di grup ataupun di Instagram, ada link di bio-nya. Silakan nanti ada informasi pemesanan buku serial studi Al-Quran komprehensif karya Dr. Kiai Haji Saiful Islam Mubarak LCMAG. Di sana sudah tersedia beberapa karya beliau yang sudah cetak dan bisa nanti ditanyakan melalui admin. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Sebentar saya cek lagi. Ini masih dari Pak Acep. Ini Pak Acep bertanya lagi. Masalah Pak Acep luar biasa, antusias sekali. Setiap kelas, setiap mengikuti kelas pasti bertanya. Ini untuk edukasi atau menghindari kebingungan awam. Jika kita jadi imam, apakah perlu ketika merapatkan barisan, lalu juga bilang akan baca jahar dengan riwayat anu, sehingga rencana membaca bacaan berbagai riwayat jadi dikasih siap-siap dulu makmumnya. Seperti misalnya memberitahu rencana akan membaca ayat sajdah oleh imam, atau sebaiknya tidak dilakukan. Bagaimana, Ustaz? Ya. Kalau untuk membaca surat as-sajdah pada saat sholat subuh Jumat, itu sering diungkapkan oleh imam di Masjidil Haram. Saya mendengar langsung sholat subuh Jumat, sebagian imam
langsung memberitahu. Di Madinah atau di Masjidil Haram saya lupa. Iya. Sehingga ada jamaah yang bilang, tadi itu ngomong apa Ustaz, Imam? Saya bilang tadi itu menyampaikan bahwa dia akan membaca surat As-Sajdah. Dan tadi kan ada sujudnya. Oh iya. Tapi jarang, tidak semuanya. Iya. Yang lain mah enggak. Lanjut aja. Demikian pula kalau kita mau membaca Al-Quran dengan riwayat yang berbeda. Sekiranya makmum tahu. Tapi kalau makmum sama sekali tidak tahu, jangan coba-coba bikin kacau. Atau dalam kajian rutin. Saya sudah mencoba di beberapa masjid. Ya tadi saya sampaikan. Di masjid, antara lain di Masjid Al-Hidayah, Setiabudi Regensi, di Masjid Babur Rahman, di Masjid Baitul Mu'min, di Masjid Al-Fitrah. Saya pernah membaca Al-Quran saat sholat subuh dengan riwayat yang berganti-ganti. Tapi saya sampaikan termasuk di Masjid Al-Latif. Saya sampaikan sebelum sholat, insyaallah pada sholat ini saya akan membaca surat A dengan riwayat Khalaf dari Hamzah. Mungkin nanti ada yang agak asing. Nah, selesai sholat saya terangkan. Tapi kalau umpamanya imam selewat, jangan coba-cobalah. Kalau makmumnya tidak atau belum biasa. Kecuali kalau makmum sudah biasa. Kalau makmum belum biasa mendengar riwayat yang lain, kok imam ini gimana nih? Sebelum diterangkan, repot kan? Dan tidak yang menerangkan, semakin repot. Saya ketika membaca riwayat Khalaf, surat Al-Muluk, itu sempat habis sholat ada yang bertanya, iya Ustaz, tadi itu saya bertanya-tanya, kok pengeras suara milik kita ini rusak ya kali katanya. Karena ada berhenti. Saya sampai kaget katanya, sejak kapan nih sound system kita rusak? Karena saya bacakan pemanyakan, qalu ya wailana man ba'atsana min bukan itu. Fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Itu kan ada berhenti seperti itu. Sampai jamaah pas saya terangkan dalam taklim subuh, selesai taklim subuh lalu kumpul sarapan. Betul Ustaz katanya, kalau nggak diterangkan saya itu kaget, sound system kita rusak nih. Padahal diterangkan dulu sebelumnya. Saya akan membaca riwayat Khalaf, tapi tetap saja mereka kaget. Apalagi kalau tidak diterangkan, tidak dikasih tahu dulu. Jadi perlu. Kemudian ya itulah yang tanyakan ya. Ya, terus. Oh iya. Masya Allah. Baik Ustadz, ini ada yang menyampaikan pesan Ustadz dari saudara kita Zuhriyah Ma. Betapa luasnya ilmu Allah. Al-Quran berasal 7 huruf lalu menjadi 7 bacaan sehingga mempunyai ribuan arti dan makna setiap katanya, sehingga sangat dangkal sekali jika zaman ini masih fanatik akulah yang paling benar, apalagi membidahkan amalan saudaranya. Ini mungkin Ustaz ada korelasi mungkin Ustaz sama buku-buku yang ingin dicetak selanjutnya Ustaz. Penjelasannya seperti apa Ustaz? Jadi buku ini juga antara lain ya membahas tentang pengaruh qiraat terhadap makna, terhadap fikih, dan juga sekian banyak hadis yang sudah beredar pemahaman terdahulu. Setelahnya ditemukan ada perbedaan pemahaman yang lain. Saya terpanggil untuk menggali teksnya seperti apa. Setelahnya diupayakan untuk memahami teksnya. Oh iya, ternyata di sini penyebabnya kan gitu. Kenapa muncul perbedaan? Penyebabnya adalah dalam memahami teks. Banyak sekali. Taruhlah pemanya yang sering ini belum masuk ke dalam buku karena bukan babnya. Kemarin saya nanya waktu Jumat yang lalu membahas apa, biar saya tidak mengulangkan gitu. Nah, katanya salah satu ayat dalil yang dibaca man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Oh ya, udah, saya tidak berpanjang. Cuma tentang kalimat ini saya juga punya pemahaman yang berbeda dengan sekian banyak.
Umumnya orang yang menggunakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kita tidak boleh sama dengan orang lain. Jangan menyerupai orang lain. Saya memahami man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum itu bisa negatif, bisa positif. Umpamanya, sekarang siapa yang menyerupai satu kaum, maka termasuk kaum tersebut. Apakah itu mutlak? Orang non-muslim menyerupai muslim, apakah termasuk muslim? Kan enggak ya? Nah, ini harus dipahami dari berbagai segi nih. Jadi dalam hal apa itu man tasyabbaha itu harus dibatasi. Sebagaimana umpamanya tentang la tamna'u nisa'akum ay yakhrujna ilal masjid wa buyutun akhirul lahunna. Kamu jangan melarang wanita keluar rumah menuju masjid. Dan rumah pada umumnya diterangkan, dan rumah lebih baik bagi mereka daripada masjid. Saya memahami tidak pakai daripada masjid, karena hadis tidak menyebutkan. Dan rumah pun baik bagi mereka. Nah, kalau rumah pun baik bagi mereka, berarti kaum wanita itu sholat di masjid baik, di rumah baik. Kalau laki-laki tentu di masjid saja, kan gitu. Itu mana berjamaah. Nah, masjid itu tempat sujud. Bisa resmi namanya masjid, bisa enggak. Kalau bukan masjid mah musola. Pengertian musola di Indonesia beda dengan musola di Saudi. Musola di Saudi itu masjid. Oh, masjid. Jadi kalau masjid besar ditulis musola wanita, musola pria. itu musola di sana. Tapi kalau di kita musola itu bukan masjid, kan gitu. Masjid kecil. Masjid kecil, tidak pakai Jumat, itu musola gitu. Padahal ada masjid besar yang tidak pakai Jumat di Indonesia. Saya kemarin hari apa itu, saya lewat, ada masjid dua, ada masjid kecil, ada masjid besar. Yang dua-duanya nggak dipakai Jumat, dua-duanya juga. Karena Jumatnya kan ke tempat yang lain. Gitu. Ya. Jadi ukuran definisi musola dan masjid itu sangat sulit. Makanya ya kembali kepada yang tadi tentang begitu banyak ya makna di balik bacaan Al-Qur'an, dan tadi sebutkan ada sab'ah qiraat, ada sab'ati ahruf. Sab'ah qiraat bagian kecil dari sab'ati ahruf. Bukan sab'ati ahruf menjadi sab'ah qiraat, enggak. Sab'ah qiraat bagian kecil dari sab'ati ahruf. Artinya 7 qiraat merupakan bukti adanya 7 huruf Al-Qur'an. Dan masih banyak bukti-bukti yang lain. Ada qiraat, ada tariqah, dan sekian banyak makna. Baik. Nah, ya Ustaz, ini terkait dengan berbagai bacaan. Apakah dari berbagai bacaan itu Ustaz mengandung maqasid syariah atau mungkin permasalahan-permasalahan fikih yang bisa diangkat dari perbedaan qiraat, Ustaz? Ya. Saya ambil Mungkin contoh. jarang, Ustaz, yang dibahas Betul. Saya ambil contoh umpamanya surat Al-Baqarah ayat 219 ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihi ma itsmun kabir. Satu qiraat qul fihi ma itsmun kabir. Qiraat yang lain qul fihi ma itsmun katsir. Tulisannya samanya, beda titik. Beda titik. Zaman Rasul enggak ada titik soalnya. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang masalah khamr dan maisir, miras dan judi. Qul fihi ma itsmun kabirun. Di dalam praktek konsumsi miras dan praktek aktivitas judi, aksi judi itu fihi ma itsmun kabir, ada dosa besar. Riwayat yang lain dosa banyak. Ketika ada orang yang minum keras, dilarang, kamu jangan minuman keras. Ngapain kamu mikirin aku? Kamu aja, uang gue. Yang dosa-dosa juga gue, bukan lu. Kenapa mikirin aku? Bacaan kedua, ismun katsir. Dosanya bukan kamu sendiri, yang lain terkena dosa. Itu ismun katsir. Nah, maqasid syariah tercapai bila satu bacaan saja
Mungkin kita tidak akan bisa melarang orang minuman keras. Kalau dia berkata, uang aku, kenapa sih kamu kok pusing-pusing mikirin aku? Yang masuk neraka juga aku. Kenapa kamu mikir? Akhirnya dijawab dengan jawaban yang kedua, ismun katsir, enggak. Aku juga akan terkena kalau aku tidak melarang kamu. Dan ada hadis yang menyebutkan lo'inatil khamrah li asyratin. Kutukan khamr, kutukan bisa terjadi karena khamr bisa menimpa 10 pihak. Yang merasnya, yang menjualnya, yang melayaninya, yang semuanya. Nah, itulah ismun katsir. Karena itu maka jelas ada hubungan dengan maqasid syariah. Maqasid syariah adalah diturunkannya syariah menjaga hifdzun nafsi dan hifdzul mal dan hifdzul ardi, dan banyak sekali lah, memelihara nyawa, memelihara harta, memelihara lingkungan jelas. So kalau lingkungannya tidak dijaga bisa hancur. Ada lagi contoh yang lain umpamanya surat Al-Maidah. Katabna anna nafsa bin nafsi. Gimana bacaan ayatnya? Surat Al-Maidah belum? Udah. Surat Al-Maidah. Oh belum ya. Oh iya. Anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal juruha qisas. Di situ ada kalimat anna nafsa bin nafsi wal ainu bil aini. Ada wal aina, ada wal ainu. Ada wal juruha, ada wal juruhu. Itu lebih luas lagi. Di surat Al-Maidah. Silahkan dibuka bukunya. Bagi yang sudah punya. Al-Maidah itu di jilid kelima. Iya. Insyaallah. Silakan bagi para peserta yang ingin memesan buku tafsir, di sana dijelaskan dengan secara komprehensif terkait dengan bagaimana perbedaan bacaan atau perbedaan qiraat itu bisa menjadi landasan untuk kita mempelajari maqasid syariah. Bagaimana perbedaan-perbedaan atau syariat yang diturunkan bisa kita bahas melalui perbedaan bacaan. Masya Allah. Silakan bagi para peserta yang ingin bertanya secara langsung ataupun melalui chat, silakan, kita masih buka pertanyaan karena mungkin sedikit waktu kita mungkin sampai pukul 17 lebih atau mungkin setengah 6 kurang karena satu dan lain hal. Silakan bagi para peserta yang ingin bertanya langsung ataupun melalui chat, silakan bisa melalui kolom chat. Ustadz, ini yang buku sedang Pak Acep Purkon yang sedang mau bertanya lagi ya, Masya Allah. Pak Acep Purkon ya, silakan Pak Acep Purkon, bisa langsung dibuka mic-nya dan juga kameranya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kelewat kayaknya satu pertanyaan lagi yang di surat Al-Mudaththir itu ada wali rabbika fasbir. Oh iya. Nah itu lamnya itu lam apa Ustaz? Apakah memang kita memang harus bersabar dengan apa ya? Kenapa kepada Allah harus bersabar gitu? Oh iya. Iya. Jadi lam di situ biasa istilah ulama ada lam li ta'lil, ada lam li ajli, ada lam ya. Di situ akan memberi makna walirabbika fasbir, dan hendaklah engkau bersabar karena mencari ridha Rabb. Jadi bukan bersabar dalam artian yang ya memang menghadap kepada Rabb juga harus sabar sih, sama. Rasulullah qiyamul lail 1 rakaat sampai 5 juz itu kalau nggak sabar nggak bisa itu. Iya, betul. Namun tentu kalimat ini walirabbika fasbir lebih luas lagi. Karena Rabbmu hendaklah engkau bersabar ketika berjuang beramal yang terpuji untuk orang lain bermakna, tapi kok enggak ada sama sekali timbal baliknya. Manita nuhun atan kan gitu ya. Itu bagaimana? Walirabbika fasbir. Bersabar engkau semata-mata mencari ridha Rabbmu, bukan untuk yang lain. Dan sabar ini Allah berikan kepada semua pihak. Orang anti Tuhan saja bersabar ketika mereka berjuang ingin menghancurkan ajaran tauhid, ajaran ketuhanan, bukan cuma tauhid. Mereka berjuang, pakai sabar mereka.
Kalau nggak sabar mah itu orang-orang komunis nggak akan berjuang itu. Sabar mereka, rela mengorbankan harta itu, bahkan masuk penjara itu, sabar itu. Cuma sabarnya mereka tidak punya arti. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Sabar berjuang sewaktu di dunia, tapi tasla naron hamiyah. Sabarnya mereka tidak punya arti karena mereka ditunggu dengan neraka. Sabarnya kita, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru. Bersabar karena iman kepada Allah. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Masyaallah. Mungkin sudah terjawab Pak Acep ya, Masyaallah. Sedikit pertanyaan lagi. Artinya Allah sudah memproklamirkan memang kita tuh akan menghadapi ujian gitu ya, dan disuruh siap-siap atau gitu-gitu ya. Bahkan iya, bahkan terulang dalam ayat. Kita tuh harus bersabar selamanya. Bahkan adanya mati dan hidup itu Allah mendorong kita untuk bersabar. Adanya ujian kan bersabar di situ. Bahkan kalau akhir surat Ali Imran, perintah sabar ditujukan kepada semua orang beriman, bukan orang sakit atau orang yang sedang menghadapi kesulitan semata, tapi semuanya. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullah. Surat Al-Kautsar, surat Al-Asr, amanu amilus shalihat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Memang sabar itu adalah kunci utama untuk mencapai kesuksesan. Baik sukses yang dinikmati ataupun sukses yang tidak dinikmati. Ada sukses yang tidak dinikmati, banyak. Orang sukses sudah mencapai harta yang banyak, jabatan tinggi, gelarnya juga bertumpuk, tapi susah hidupnya. Betul, ada yang seperti kan? itu. Banyak kan yang itu kan. Ada orang yang tidak dipandang sukses, tapi senang-senang saja. Masya Allah. Baik Pak Acep, mungkin sudah terjawab Pak Acep ya. Satu lagi Ustaz, ini semacam dialog ya Ustaznya. Iya. Ya silakan Pak Acep. Kayak murabi gitu ya. Murabi itu kan kalian suka ngetes gitu ya. Ngetes, kemudian tapi siap-siap nih ngetesnya bahwa dia akan, mungkin level-levelnya akan berbeda, tapi disiapkan gitu ya Ustaz ya. Iya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita dalam Al-Qur'an itu. Di samping ada perintah, ada larangan yang langsung, banyak juga dengan dialog. Dalam Al-Quran banyak dialog. Bahkan surat Al-An'am, nah ini ciri khas Al-An'am. Di situ banyak kata kul. Sampai 42 kali kata kul. Kul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillah. Kul terus. Berarti Allah menyatakan, katakan oleh kamu. Katakan oleh kamu. Sementara surat Yusuf, surat Hud membimbing kita dengan kisah. Surat Yasin lengkap, ada kisahnya, ada doktrinnya. Nah, kisahnya wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idz ja'ahal mursalun. Kemudian wajah min aqsal manit rajul yasa qala ya qaumi tabi'ul mursalin ittabi'u ma laysa. Itu kisah terus sampai kepada dikisahkan saat orang yang mengajak umat untuk tunduk kepada Allah melalui Rasul, ketika orang yang ngajak itu meninggal, dikisahkan dalam Al-Quran. Padahal tidak ada yang menyaksikan kan bagaimana dia di alam kubur, tapi Allah beritahukan. Pas dia dibunuh karena ngotot mengajak manusia ke jalan yang benar, dibunuh dia. Setelah dibunuh, meninggal. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Aduhai sekiranya orang yang memusuhi aku, yang membenci aku, yang membunuh aku, mereka tahu kini di mana aku berada. Aku kini sudah dimuliakan oleh Allah dengan didahului oleh ampunan dulu. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Allah mengampuni aku dan Allah menjadikan aku menjadi orang yang mulia. Itu adalah kisah dialog, ya. Bahasan pembinaan akidah dengan dialog. Bahkan sangat menarik. Wa mali la abudul ladzi fatarani wa ilahi turja'un. Allah berfirman, bagaimana mungkin aku tidak menyembah siapa yang menciptakan aku? Maksudnya, kamu akan dikembalikan kepadanya. Kok jadi kamu? Tidak.
Bagaimana aku tidak menyembah dia sedangkan akan dikembalikan sama dia, kepada dia? Tidak. Aku dan kamu, itu bahasa nyindir yang sangat kuat sekali itu. Iya, Masya Allah. Betul. Jadi mengingatkan orang yang membangkang kepada Rasul dengan bahasa yang ditujukan kepada diri sendiri. Gimana mungkin aku tidak menyembah Robku? Aku akan kembali kepada dia. Pasti. Kamu juga sama. Kira-kira begitu. Iya. Tapi akunya tidak disebut. Iya. Wa ilaihi turja'un. Masya Allah. Baik, mungkin sudah cukup Pak Satu Aceh. lagi, Ustaz. Satu lagi. Iya, Pas disebutkan sabar di situ tadi, misalkan ada di ayat lain kan fasbir sobron jamila gitu ya. Iya. Nah, jamila itu secara strukturnya itu apakah kita tuh sabar harus wajibnya tuh dengan jamila gitu ya, secara jamila, atau memang pilihan gitu? Kalau ada pilihan sabar biasa-biasa aja, atau memang harusnya kita pilih sabar yang jamila, atau memang wajibnya jamila gitu? Iya. Indah sekali ayat ini ya. Jamil. Indah. Dalam Al-Quran itu banyak kata yang diterjemahkan baik dari sekian banyak kata. Jamil, tayyib, hasan, ma'ruf, birrun, apalagi khairun. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia semuanya baik. Tentunya beda-beda. Kalau ma'ruf, baik yang dikenal orang banyak. Rapi, kemudian umpamanya bersih, itu ma'ruf. Kalau khair, baik yang boleh jadi banyak orang yang tidak tahu. Karena itu harus diajak. Iya. Tad'un ilal khair. Sedangkan jamil lebih banyak berkaitan dengan masalah estetika. Dan dengan sabar itu kita temukan juga dalam surat Yusuf. Fasabrun jamilun wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sedangkan di sini sabran jamila. Berarti sabar itu harus terlihat indah. Jangan sampai urang teh kudu sabar kumaha deui. Geus sabar kumaha deui. Sabar itu justru indah gitu. Ketika orang lain marah-marah, ini tenang, indah sekali. Sabran jamila. Dan ada sabar yang bergerak. Bukan berarti sabar itu tinggal diam. Iya. Sabar, ada sabar yang produktif. Jadi jangan sampai umpamanya seorang wanita cantik didatangi laki-laki, sabar we. Itu bukan sabar. Mendekat, sabar. Menyentuh, sabar. Itu bukan sabar. Jadi sabar itu adalah betul-betul menarik ya, bukan mengecewakan. Orang yang bersabar membuat orang lain merasakan nikmat. Itu sabar. Dan ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar fitnah, fitnahnya nggak tanggung-tanggung, coba difitnah berselingkuh. Duh, istri Rasul. Di situ Allah sabar. Maka beliau ketika sudah puncaknya sedih, berat, bimbang, gelisah, dan Rasul berjajar, Rasul, Abu Bakar, dan istri Abu Bakar. Aisyah ditanya oleh Rasul, wahai Aisyah, sebenarnya apa yang terjadi? Kalau memang engkau sudah berbuat dosa, semoga Allah mengampuni. Kalau engkau tidak berbuat dosa, pasti Allah akan menjelaskan kebebasanmu. Aisyah bingung ditanya begitu. Ya, apa yang harus dijawab? Iya. Rasul sebagai yang mendapatkan wahyu, akhirnya berarti ini harus dipikirkan. Gimana mikirnya? Hanya nanya ke ayahnya, ayah tolong jawab pertanyaan Rasul. Abu Bakar menjawab, la adri madza aqul. Ummah tolong jawaban Rasul. Ibunya pun menjawab, la adri madza aqul. Akhirnya Aisyah langsung masuk ke kamar, mungkin sambil nangkep batalnya. Dia berkata, ya Allah, Umar menghadapi masalah turun ayat, Abu Bakar menghadapi masalah turun ayat, Zaid bin Sabit menghadapi masalah turun ayat, aku istri engkau menghadapi masalah enggak turun-turun juga ayat. Ya Allah,
Kalau memang aku tidak layak menjadi penyebab turunnya ayat, memang aku tidak layak, bukan orang yang mulia. Aku mohon engkau berikan informasi kepada Rasul dengan cara apa yang engkau kehendaki. Udahlah, fasabrun jamil. Aku berpegang kepada Nabi Yakub, kehilangan putra kesayangan Nabi Yusuf, cukup dengan mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maka Aisyah juga begitu. Sebagaimana Yakub berkata, sabar indah dan wallahu musta'an, dan Allah lah tempat memohon pertolongan. Untuk supaya bebas aku dari sekian banyak ungkapan orang. Ternyata turunlah surat An-Nur. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarran lakum. Itu turunlah surat itu. Itu sabrun jamil. Tadi sabrun jamilan, sabrun jamil berarti sabar yang betul-betul diharapkan sesuai dengan Al-Qur'an, sabar yang membuat orang lain terpesona. Tertarik, oh ini sabar gitu. Sabar dengan estetika apa yang ya, Masya Allah. Baik Ustadz, ini karena waktu juga sudah menunjukkan harus mengakhiri pertemuan kita. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah akan kami kumpulkan dan insya Allah akan kami jawab di beberapa kesempatan berikutnya. Insya Allah untuk pertemuan depan di akhir bulan Januari itu kita akan melanjutkan bahasan tentang mengenal ilmu qiraat Al-Quran dan juga tafsir 10 qiraat. Berapa nanti itu? Tanggal 28 ya? Tanggal 28. Oh iya, Senin ke-5. Senin ke-5. Senin ke-5. Ya. Kita akan melanjutkan bahasan tentang mengenal ilmu qiraat, baik tafsir ataupun tadabbur 10 qiraat. Dan juga bagi para peserta yang mungkin ingin menikmati kajian-kajian kita, bisa silakan follow di akun Cahaya Huruf Al-Quran. Di sana sudah tersedia juga bahasan tentang bocoran tentang sedikit dari buku tafsir 10 qiraat. Ada pembahasan tentang tafsir 10 qiraat di berbagai surat. Sudah kita buatkan kontennya di akun Cahaya Huruf Al-Quran. Silakan bagi para peserta yang belum mengikuti atau memfollow, silakan bisa memfollownya. Dan juga bagi peserta yang ingin memesan buku tafsir 10 qiraat ini, silakan bisa menghubungi admin melalui WhatsApp di grup kelas ataupun grup alumni daurah. Juga nanti bisa menghubungi admin untuk pemesanan buku tafsir 10 qiraat. Dan insya Allah juga nanti akan ada beberapa karya terbaru dari guru kita. Silakan bisa terus diikuti melalui informasinya melalui akun Instagram Cahaya Huruf Al-Quran. Masya Allah. Sama-sama Pak Acep, terima kasih kepada para peserta yang Allah berikan keluangan waktu dan juga menggerakkan hatinya untuk mengikuti, senantiasa membersamai kita mengikuti kelas ini. Insya Allah semoga Allah mudahkan semua urusannya dan juga semoga Allah berkahi majelis kita ini meskipun hanya melalui online Zoom, tapi mudah-mudahan Allah kelak kumpulkan kita di surganya bersama teman-teman di kelas ini insya Allah. Baik Ustadz, mungkin untuk terakhir Ustadz kita memohon untuk mendoakan kita bersama, semoga Allah berikan keberkahan untuk majelis kita. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma ij'alna nakhsyaka ka'annana narak wa as'idna bi taqwa wa mati'na bi ru'yak wa ahsyurna ma'a nabiyyika mustafak. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an hifdhan wa tilawatan wa dhikra. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an ilman wa amala. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an khuluqan wa subula birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
Insya Allah kita akan bertemu kembali di tanggal 28 hari Senin di waktu yang sama tentang mengenal ilmu qiraat Al-Quran. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.